Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elsa Amalai Putri dari Teknologi Rekayasa Kimia Industri kelas B dengan NIM 400400123630054. Hari ini saya akan melakukan analisis mendalam mengenai periode paling krusial dalam sejarah Islam melalui presentasi saya yang berjudul Fondasi Kokoh Peradaban Islam, Kepemimpinan dan Kontribusi Khalifah Abu Bakar Asyidi. Berikut presentasi yang akan saya tampilkan. Nah, yang pertama ini adalah latar belakang dan juga urgensi sejarahnya. Periode kepemimpinan Abu Bakar dari 11 hingga 13 Hijriah bukanlah masa yang normal. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam menghadapi krisis eksistensial. Sebuah situasi yang dikenal dengan Fatratul Wahyi atau masa kekosongan wahyu. Situasi ini menimbulkan gejolak politik dan keagamaan yang dahsyat mengancam kelangsungan seluruh dakwah Islam. Oleh karena itu, kepemimpinan Abu Bakar bukan sekedar suksesi biasa. Beliau tampil sebagai khalifah pertama dalam situasi yang sangat pelik, dengan misi utama untuk mempertahankan eksistensi, integritas ajaran dan juga wilayah negara Islam dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar. Lalu, bagaimanakah beliau memimpin dalam badai krisis tersebut? Kepemimpinan Islam memiliki dasar teologis yang jelas. Ia adalah amanah ilahi. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini bukan kekuasaan absolut. Prinsip ini diimplementasikan secara nyata dalam proses pengangkatan beliau. Beliau diangkat melalui musyawarah Sakifah Bani Saidah yang kemudian dikukuhkan dalam baiat 3 tahap. Proses ini menjadi presiden penting bagi syura dalam politik Islam. Yang paling penting adalah prinsip moralnya. Dalam pidato pertamanya, beliau menegaskan, "Wahai manusia, aku telah diangkat sebagai pemimpin atas kalian. Padahal bukan aku yang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, bantulah aku, dan jika aku berbuat salah, luruskanlah aku." Pernyataan ini menunjukkan tawadu dan akuntabilitas seorang pemimpin, yang juga tercermin dalam gaya hidupnya yang sederhana. Beliau bahkan tidak segan mencopot gubernur yang menyalahgunakan amanah atau tidak kompeten, menunjukkan komitmennya pada keadilan dan transparansi. Selanjutnya, mari kita bedah tantangan yang dihadapi Abu Bakar. Tantangan ini sifatnya multidimensi. Pertama, krisis legitimasi dan gerakan lidah. Ini adalah ancaman terbesar dari dalam. Gerakan ini melibatkan 3 kelompok. Pertama, mereka yang murtad total. Kedua, mereka yang menolak membayar zakat. Dan ketiga, para pengikut Nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab. Gerakan Musailamah sangat masif. Penumpasannya dalam perang Yamamah memang berhasil, namun harus dibayar mahal dengan gugurnya sekitar 7.000 muslim, termasuk banyak penghafal Al-Quran. Kedua, disintegrasi sosial. Wafatnya Nabi memicu kembalinya ikatan kesukuan atau asabiyah. Banyak suku mencoba menarik diri, merasa perjanjian mereka hanya berlaku dengan Rasulullah secara pribadi. Ketiga, ancaman eksternal. Di perbatasan, 2 kekaisaran adidaya Romawi Timur di Syam dan Persia, Sasania di Irak, sedang memperkuat posisi militer mereka, melihat Islam sebagai target yang lemah. Menghadapi tantangan seberat ini, apakah strategi Abu Bakar? Di tingkat domestik, beliau menerapkan konsolidasi politik dan militer. Keputusan untuk melancarkan perang riddah bersifat non-kompromi. Ini adalah kunci untuk menjaga integritas ajaran dan wilayah. Beliau juga menggabungkan diplomasi dengan mengirim delegasi dakwah ke suku-suku yang masih bisa diajak berunding. Di tingkat eksternal, beliau menunjukkan visi jangka panjang. Meskipun sedang krisis internal, beliau mengirim 11 pasukan ekspedisi ke Syirah dan juga Irak. Ini adalah langkah berani yang berfungsi ganda, sebagai pertahanan awal melawan kekaisaran dan sebagai strategi untuk menyalurkan energi militer yang baru terkonsolidasi. Secara ekonomi, beliau menerapkan kebijakan penghematan
dan mengoptimalkan Baitul Mal untuk mengatasi defisit keuangan. Strategi beliau tidak hanya menyelesaikan krisis, tetapi juga meletakkan fondasi abadi bagi peradaban Islam. Kontribusi pertama dan paling monumental adalah revolusi pelestarian Al-Quran. Setelah tragedi Yamamah yang menewaskan banyak para penghafal, beliau memprakarsai pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran. Tim yang dipimpin Zaid bin Sabit melakukan verifikasi sangat ketat terhadap naskah dan hafalan. Proses ini menghasilkan mushaf standar yang menjamin otentisitas teks suci Islam untuk selamanya. Kontribusi kedua adalah institusionalisasi negara. Beliau membentuk struktur birokrasi awal ini termasuk pembentukan sistem diwan seperti Diwan Al-Jun atau Departemen Militer dan Diwan Al-Haraj atau Departemen Keuangan. Beliau juga menata sistem hukum dengan mengangkat al-qudah atau hakim independen di berbagai wilayah. Ini adalah cikal bakal administrasi negara Islam yang kompleks. Ketiga adalah pengembangan pendidikan militer. Beliau memastikan halaqah ilmu di Masjid Nabawi terus berjalan, menjadi pusat transfer ilmu. Di bidang militer, beliau juga membentuk Al-Jun atau tentara profesional lengkap dengan sistem logistik dan komandan yang kompeten. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa meskipun masa kepemimpinan Abu Bakar hanya 2 tahun, kontribusinya bersifat fundamental dan menentukan. Beliau tidak hanya menyelamatkan Islam dari kehancuran eksistensial, tetapi juga berhasil menciptakan model suksesi Suriah dan meletakkan fondasi institusional yang kokoh. Kebijakan-kebijakan beliau menjadi prototipe bagi perkembangan peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin berikutnya. Warisan beliau tetap relevan dengan konteks kontemporer. Nilai-nilai integritas seperti nilai integritas moral, akuntabilitas publik, transparansi keuangan, dan komitmen terhadap keadilan sosial adalah pelajaran universal yang dapat diadaptasi dalam pengelolaan negara dan organisasi modern. Dengan demikian, Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah figur yang berhasil untuk menggabungkan ketegasan prinsip dengan fleksibilitas metode, menjadikannya salah satu pemimpin terbesar yang membentuk sejarah peradaban dunia. Terima kasih untuk perhatian teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.